Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi. 1. Pendapatan daerah, 2. Belanja daerah, 3. Pembiayaan daerah. Struktur APBD tersebut diklarifikasi menurut urusan pemerintahan dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 1. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Pendapatan daerah meliputi 1. Pendapatan asli daerah atau PAD. PAD ini adalah bagian dari pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan daerah dalam memungut PAD dimaksudkan agar daerah dapat mendanai pelaksanaan otonomi daerah yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. PAD terdiri dari pajak daerah, distribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. PAD yang sah. B. Hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Berikut adalah perbedaan antara keduanya. Kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu kekayaan daerah yang dipisahkan yang dikelola secara terpisah dari kekayaan daerah lainnya. Kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal pada badan usaha milik daerah atau BUMD. Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan adalah kekayaan yang tidak dikelola secara terpisah dari kekayaan daerah lainnya. Kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dapat dihasilkan dari berbagai sumber seperti hasil penjualan aset daerah, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan aset daerah, jasa giro, pendapatan bunga, tuntunan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi atau potongan sebagai akibat dari perjualan atau perdagangan barang dan jasa oleh daerah. Keduanya memiliki peran penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan di daerah. Namun pengelolaannya berbeda tergantung pada jenis kekayaan daerah tersebut. C. Jasa giro. Jasa giro yaitu salah satu jenis pendapatan asli daerah atau PAD yang sah. Jasa giro merupakan penerimaan hasil penempatan dana pemerintah daerah dalam bentuk rekening baik di bank sentral maupun di bank umum. Jasa giro juga dapat diartikan sebagai bunga atau imbalan atas dana yang disimpan pada bank sentral oleh pemerintah pusat atau daerah. Selain itu, jasa giro juga termasuk dalam jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah, yang terdiri dari hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, pendapatan bunga, tuntunan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi atau potongan sebagai akibat dari penjualan atau perdagangan barang dan jasa oleh daerah. D. Pendapatan bunga. Pendapatan bunga yaitu salah satu jenis pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan bunga adalah pendapatan yang dihasilkan oleh bank atau lembaga keuangan dari jasa penyimpanannya yang disebut bunga. Pendapatan bunga juga dapat dihasilkan dari sejumlah dana yang disimpan di bank atau lembaga keuangan oleh individu atau perusahaan. Pendapatan bunga biasanya merupakan pendapatan kena pajak dan akan dituliskan dalam laporan laba rugi
karena merupakan akun pendapat. Pendapatan bunga dapat dimasukkan dalam dua kategori dalam laporan laba rugi, yaitu pendapatan dari operasi dan pendapatan lain-lain yang dicantumkan secara terpisah. Jika pendapatan bunga merupakan sumber dana utama bagi perusahaan, maka pendapatan tersebut termasuk dalam pendapatan dari operasi. Namun jika pendapatan bunga bukan merupakan sumber utama bagi perusahaan, maka pendapatan bunga dimasukkan ke dalam kelompok pendapatan lain-lain atau pendapatan dari investasi. Pendapatan bunga juga dapat dihitung dengan rumus pendapatan bunga pokok pendapatan kali bunga per tahun atau jumlah penempatan per tahun. Penerimaan atau tuntunan ganti rugi daerah. Tuntunan ganti rugi daerah yaitu suatu proses tuntunan yang dilakukan terhadap pegawai negara yang bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara. Penerimaan atas tuntunan ganti rugi daerah dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keuangan di daerah dan beberapa berperan penting dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Selain itu, penerimaan atas tuntunan ganti rugi daerah juga termasuk dalam jenis pendapatan lain-lain yang tidak dipisahkan. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi atau potongan sebagai akibat dari perjualan atau perdagangan barang dan jasa oleh daerah. Semua jenis pendapatan tersebut dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan di daerah. 2. Belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah yang mengurangi eksekutas dana yang merupakan kewajiban daerah dalam suatu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pada pasal 27 dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah tidak merinci tentang klarifikasi belanja menurut urusan wajib. Sedangkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 31 Ayat 1 memberikan secara rinci klarifikasi belanja daerah berdasarkan urusan wajib, urusan pilihan, atau klarifikasi menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, serta jenis belanja. Klarifikasi belanja menurut urusan wajib. 1. Pendidikan. 2. Kesehatan. 3. Pekerjaan umum. 4. Permusyawarahan rakyat. 5. Penataan ruang. 6. Perencanaan pembangunan. 7. Perhubungan. 8. Lingkup hidup. 9. Kependudukan dan catatan sipil. 10. Pemberdayaan perempuan. 11. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera. 12. Sosial. 13. Tenaga kerja. 14. Koperasi atau usaha kecil dan menengah. 15. Penanaman modal. 16. Kebudayaan. 17. Pemuda dan olahraga. 18. Kesatuan bangsa politik dalam negeri. 19. Pemerintahan umum. 20. Kepegawaian. 21. Pemberdayaan masyarakat dan desa. 22. Statistik. 23. Arsip. 24. Komunikasi dan informatika. B. Klarifikasi belanja menurut urusan pilihan. 1. Pertanian. 2. Kehutanan. 3. Energi dan sumber daya mineral. 4. Pariwisata. 5. Kelautan dan perikanan. 6. Perdagangan. 7. Perindustrian. 8. Transmigrasi. C. Klarifikasi belanja menurut urusan pemerintah, organisasi, fungsi, program, dan kegiatan, serta jenis lainnya. Belanja daerah tersebut mencakup 1. Belanja tidak langsung. 2. Belanja langsung yang meliputi A. Belanja pegawai. Belanja pegawai yaitu kompetensi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan, serta pegawai honorer
yang akan ditingkatkan sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. B. Belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran dengan pengadaan barang dan jasa dengan nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan keinginan pemerintahan. Belanja barang dan jasa meliputi pembayaran untuk barang dan jasa yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan seperti material, peralatan, dan pelayanan. C. Belanja modal. Pengeluaran modal atau belanja modal yaitu alokasi uang yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi seperti properti, pabrik, dan peralatan tanah, gedung yang akan menjadi aset perusahaan. Belanja modal meliputi pembayaran untuk modal yang diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan seperti investasi mesin dan infrastruktur. 3. Pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah menurut Mendagri nomor 13 tahun 2006 pasal 59 terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. 1. Penerimaan biaya. 2. Pengeluaran biaya. C. Siklus penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi. Proses perencanaan dan penyusunan APBD mengacu pada PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah secara garis besar sebagai berikut. 1. Penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. 2. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran. 3. Penetapan prioritas dan plafon anggaran sementara. 4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD. 5. Penyusunan rancangan Parda APBD. Dan 6. Penetapan APBD. Setelah KUA dan PPAS disusun, tahap selanjutnya yaitu penyusunan RAPBD. RAPBD ini berisi rincian pendapatan dan belanja daerah yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun. Dalam siklus penyusunan APBD provinsi terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Kemudian untuk proses penempatan APBD melalui tahapan sebagai berikut. 1. Penyampaian dan pembahasan Raperda tentang APBD. Menurut ketentuan dari pasal 104 Permendagri nomor 13 tahun 2006, Raperda beserta lampiran-lampiran yang telah disusun dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk selanjutnya disampaikan oleh kepala daerah yang paling lambat pada minggu untuk mendapatkan persetujuan bersama. Atas dasar persetujuan tersebut, kepala daerah menyiapkan peraturan kepala daerah tentang APBD yang harus disertai dengan nota keuangan. 2. Evaluasi Raperda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Raperda APBD pemerintahan kabupaten atau kota yang telah disetujui dan rancangan peraturan kepada daerah tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati. Wali kota harus disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dalam waktu paling lama 3 hari kerja. Evaluasi ini bertujuan demi tercapainya keberhasilan antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD kabupaten atau kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, atau peraturan yang daerah lainnya.
Hasil evaluasi ini sudah dituangkan dalam Keputusan Gubernur 3 penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Tahapan terakhir adalah penetapan Perda APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi tersebut menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Setelah itu, Perda dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD ini disampaikan oleh Bupati atau Wali Kota kepada Gubernur terkait paling lama 7 hari kerja setelah tanggal ditetapkan.